Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Roni Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Kali ini kita akan membahas satu mungkin tambahan pengetahuan bagi Bapak Ibu tentang satu kondisi di mana bayi baru lahir tetapi sudah tumbuh giginya. Nah, mungkin saja tetangga Anda atau mungkin anak atau bayi Anda pernah mengalami kondisi ini. Nah, kira-kira apa sih yang terjadi pada saat bayi baru lahir sudah tumbuh giginya? Nah, dan kalau misalnya sudah tumbuh giginya, kira-kira mau diapain? Nah, untuk itu, mari kita simak penjelasan saya nanti. Dan bagi Anda, Bapak Ibu yang belum subscribe, silahkan saya kasih waktu subscribe, like, dan boleh di-share kepada teman-teman yang lain agar semua orang mendapatkan pengetahuan maupun manfaat yang sama ya. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah rajin, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita akan rajin mengupload materi-materi yang baru ya. Kita mulai pembahasannya. Sebenarnya bayi itu setelah lahir walaupun belum tumbuh giginya, tetapi di dalam gusi itu sebenarnya sudah ada bakal gigi ya. Bakal gigi bayi itu ada 20 ya. Tetapi pada keadaan kondisi tertentu itu ada bayi yang baru lahir sudah keluar giginya, sudah tumbuh giginya. Inilah yang dinamakan dengan natal teeth ya. Nah, kalau misalnya tumbuh giginya itu pada saat setelah lahir dan sampai periode 30 hari pertama atau dalam bulan pertama setelah bayi lahir, inilah yang dinamakan dengan neonatal teeth ya. Nah, biasanya gigi yang baru tumbuh ini atau gigi yang pada bayi baru lahir yang tumbuh ini itu letaknya di gigi atau di rahang bawah depan ya. Walaupun di tempat lain bisa, tapi pada umumnya ini di rahang bawah yang bagian depan. Nah, karakter dari gigi yang tumbuh ini biasanya yang pertama dia kecil ya, bahkan lebih kecil dari gigi susu ya, dan warnanya biasanya lebih kuning dibandingkan dengan gigi susu, dan biasanya lebih rapuh, lebih goyang dibandingkan dengan gigi susu. Nah, karena apa dia lebih rapuh? Karena memang dia akarnya belum muncul atau dia hampir tidak punya akar, yang dimana akar itu adalah membantu gigi melekat pada gusi atau tulang gusi ya. Jadi itu ciri-ciri dari natal atau neonatal teeth ini ya. Nah, penyebab bayi baru lahir keluar giginya itu ada macam-macam ya. Dan ini tidak ada satupun yang pasti yang menyebabkan mana itu yang membuat bayi keluar giginya pada saat lahir ya. Penyebab yang mungkin saja muncul atau kita curigai adalah yang pertama karena posisi sel-sel yang membentuk gigi itu berada dekat dengan permukaan gusi ya, sehingga dia langsung kelihatan begitu tumbuh ya. Yang kedua, kekurangan vitamin atau gangguan hormon, atau pada bayi-bayi dengan kelainan rongga mulut ya, misalnya bibir sumbing atau ada celah langit-langit di mulutnya. Ini juga biasanya kelainan seperti ini disertai dengan natal teeth-nya ya. Atau sindrom-sindrom bawaan yang merupakan ciri khas dari kelainan sesuatu bawaan itu, atau keturunan, misalnya salah satu orang tuanya atau saudaranya ada yang keluar giginya pada saat baru lahir, biasanya juga akan memperbesar kemungkinan bayinya itu keluar giginya pada saat lahir. Nah, ini yang harus kita ketahui, penyulit pada kondisi natal teeth ya. Artinya bisa kita bayangkan, kalau misalnya bayi baru lahir sudah keluar giginya, apa yang terjadi? Yang pertama adalah bayi itu tidak nyaman saat menyusu. Saking tidak nyamannya, kadang-kadang bayi itu akan menolak untuk menyusu atau nursing strike ya. Nah, ini biasanya akan dievaluasi sama dokter. Jangan sampai nanti membuat bayi dehidrasi atau kekurangan nutrisi ya. Yang kedua, puting ibu lecet ya. Apalagi pada minggu pertama
setelah melahirkan biasanya puting ibu itu kan lebih sensitif, lebih gampang nyeri. Nah, hal ini, nyeri ini akan diperberat dengan adanya gigi si bayi yang akan bergesekan dengan areola atau pada puting ibu. Nah, sehingga kalau misalnya si ibu merasa nyeri, itu akan membuat ibu itu akan merasa trauma untuk menyusui si bayinya, dan nanti lama-lama produksi ASINya juga akan semakin berkurang. Nah, karena tadi gigi si bayi itu di bawah, itu cenderung akan membuat gesekan yang kronis atau lama itu dengan bagian bawah lidah si bayi. Nanti lama-lama akan membuat luka di bagian bawah lidah si bayi yang sering sekali orang mengatakan adalah sariawan pada bayi. Dan yang terakhir, karena tadi gigi yang muncul pada saat bayi lahir itu kan rapuh, itu kan goyang-goyang, dia gampang lepas. Nah, apabila dia lepasnya tidak kita sadari, itu bisa mengakibatkan si bayi akan tersedak, dan ini berbahaya. Nah, terus kalau misalnya seorang bayi yang baru lahir atau dalam bulan pertama lahir sudah keluar giginya, mau diapain ya? Yang pertama, tidak ada perawatan khusus ya. Sebenarnya kalau kita konsultasikan segera ke dokter, nanti dokter akan menilai apakah gigi ini termasuk kuat untuk dipertahankan. Itu dia tidak ada perawatan khusus. Hanya apabila kita menghadapi masalah dengan menyusui atau menyusu bayi kita, itu kita perbaiki perlekatannya saja. Jaga kebersihan gusi dan juga gigi si bayi tadi. Nah, kalau misalnya gigi bayi kita itu goyang atau rapuh, nah ini yang perlu pertimbangan untuk dicabut. Apalagi misalnya ada kondisi penyulit lain, misalnya tadi bayinya jadi tidak mau menyusu ke ibunya, atau si ibunya sangat kesakitan, sangat nyeri karena adanya gigi pada bayi baru lahir ini, itu juga menjadi pertimbangan giginya dicabut ya. Nah, itu Bapak Ibu semuanya, saya sudah paparkan pengetahuan baru tentang adanya atau tumbuhnya gigi pada saat bayi baru lahir. Mudah-mudahan materi ini menambah hasanah ilmu kita, menambah wawasan kita terhadap ilmu kesehatan anak. Mudah-mudahan materi bermanfaat. Salam sehat. Dadah.